Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hello English Boosters. Apa kabar hari ini? Good. Coba jujur, siapa di sini yang lagi persiapan TOEFL? Tapi setiap ketemu grammar langsung mikir, duh, ini lagi, grammar lagi, structure lagi. Kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang, kita sama. Di sini, di channel ini, kita akan belajar bareng pelan-pelan. Di seri Grammar Review dari TOEFL Preparation Clips kali ini, kita bakal kupas tuntas grammar step by step dengan cara yang santai, jelas, dan insya Allah mudah-mudahan bisa gampang dipahami. Di sini kamu nggak harus langsung jago, yang penting kita progres bareng, belajar bareng-bareng, supaya nanti kita bisa dapat skor TOEFL yang memuaskan. Oke, sudah siap? Kalau gitu yuk kita mulai grammar review kali ini di Grammar Review 1, Normal Sentence Pattern in English. Let's go! Yay! English Boosters, saat ini saya senang banget nih. Saya bisa belajar bareng kalian hari ini, di mana di sesi Grammar Review kali ini kita akan kupas tuntas terkait topik Normal Sentence Pattern in English, di mana merupakan fondasi yang super penting untuk memahami struktur kalimat. Sebagian besar kesalahan grammar sebenarnya bukan karena tidak tahu arti kata, tapi karena tidak paham struktur kalimat. Nah, makanya di sesi grammar review kali ini kita akan coba pelajari dulu normal sentence pattern in English ini seperti apa. Oke? This is normal sentence pattern in English. Next. So, learning objectives. Sebelum lanjut, kita lihat dulu target belajar kita hari ini ya. Jadi, fokus kita ada 4 learning objectives, di mana kita akan berfokus supaya kita bisa mengidentifikasi bagian utama dalam kalimat, yaitu subject, kemudian verb, complement, dan modifier. Harapannya setelah sesi ini kamu bisa membaca kalimat dengan lebih percaya diri, bukan lagi sekedar menebak. Kita pelan-pelan kuasai bareng. Biasanya mata yang terlatih melihat pola jauh lebih cepat memahami kalimat panjang. Jadi ketika ada kalimat panjang, kalau polanya udah tahu, kita gampang ngerti nih bahasa Inggris seperti apa. Nah, ini konsep yang sangat penting. Normal English order, basic pattern, ya. Di mana bahasa Inggris itu sangat bergantung pada urutan kata. Ya, urutan kata yang baku dalam bahasa Inggris adalah subject, verb, complement, dan modifier. Jadi kalau urutannya salah, maka artinya bisa berubah. Kemudian kalimat juga akan terasa aneh. Kalau misalnya wrong order, ya, urutannya salah. Jadi urutan normalnya adalah subject, verb, complement, dan modifier. Anggap saja ini sebagai peta utama kita. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang cukup fleksibel, bahasa Inggris ini jauh lebih ketat soal word order atau susunan kata. Oke, this English is very dependent on word order. So, next, the example of breakdown. Ya. Sekarang kita lihat contoh nyata dari kalimat John and I ate a pizza last night. Strategi terbaik, dan ini penting banget dalam menemukan English pattern, sentence English pattern gitu. Selalu cari verb dulu. Kita cari verbnya adalah ate, ya betul, ate. Dari sini kita dapat mencari subjek, subjeknya adalah John and I, kemudian
Komplemennya sudah jelas di sana a pizza, kemudian modifiernya last night. Kalau verb sudah ketemu, struktur biasanya langsung kebuka. Dalam analisis kalimat, verb sering disebut sebagai jantung dari kalimat tersebut. So, the heart of the sentence. Jadi, tipsnya, always find the verb first. Kemudian, what is a subject? Sekarang kita fokus ke subjek. Subjek itu adalah pelaku dalam kalimat. Orang atau sesuatu yang melakukan aksi. Biasanya posisinya sebelum verb. Rule penting. Rule penting, every English sentence must have a subject. Setiap kalimat bahasa Inggris harus punya subjek. Dalam soal grammar, subjek sering disamakan dengan frasa panjang atau non-phrase supaya kita salah fokus biasanya. Jadi kadang subjek itu diotak-atik, kemudian sedemikian rupa dicampur dengan kata-kata lain sehingga disebut non-phrase gitu. Non-phrase dan itu biasanya mengecoh gitu, dalam penentuan word order atau sentence pattern ya dalam bahasa Inggris. Oke, jadi every English sentence must have a subject. Kemudian kita lihat contoh di kalimat-kalimat berikut. Pada kalimat coffee is delicious. Ya, subjeknya tentu saja coffee. Kemudian milk contains calcium. Subjeknya milk. George likes boats. Subjeknya George. Ya. Usually the subject is a noun phrase. Perhatikan, subjek sering berupa noun phrase bukan cuma satu kata biasanya. Cuma di sini masih satu kata ya. Coffee, milk, sama George masih dalam satu kata. Namun nanti semakin panjang noun phrase, semakin besar kemungkinan orang salah mengira itu subjek gitu. Karena itu memang sengaja dibuat seperti itu tesnya biasanya untuk pengecoh. Jadi, apa itu noun phrase? Noun phrase is a group of words ending with a noun. Jadi, si noun phrase ini adalah kelompok kata yang berakhir dengan noun. Biasanya diawali dengan artikel. Artikel an, the, kemudian determiner, ya, determiner. Contohnya seperti any, kemudian much, many, that, this, gitu. Itu termasuk ke dalam determiner. Kemudian adjective seperti red, red car, kemudian good boy, dan yang lain-lainnya. Contoh banyak ya untuk noun phrase ini. Tapi ingat, noun phrase ini tidak dimulai dengan preposition atau kata depan. Kalau sebuah frase atau noun phrase diawali dengan preposition seperti in, on, atau at, hampir bisa dipastikan itu bukan subjek. Ya, di sini noun phrase itu bisa dimulai dengan the, kemudian kemudian this, kemudian kata sifat adjective seperti tadi red car, good boy gitu. Kemudian ya cannot begin with preposition. Kemudian noun phrase. The examples of noun phrase. Di sini kita lihat langsung ke bawah ya. Example-nya ada di sini, the book is on the table. The book is on the table. The book ini merupakan noun phrase karena disisipi dengan the. Jadi the book, satu kesatuan disebut noun phrase dan itu posisinya sebagai subjek. Kemudian that new red car is John's. Sama ya. Ini juga sama, that new red car. Ya, that new red car merupakan satu kesatuan subjek
dan ini merupakan noun phrase. Ada that new red car. New red car, new red di sini sebagai adjective. Ini car-nya sebagai noun. Jadi that new red car is John's. That new red car adalah subjek. Ya. Tips cepat, cek kata terakhirnya. Jadi di kata terakhirnya misalnya book atau car, jadi sudah bisa dipastikan di situ akhir dari noun phrase tersebut. Tuh. Atau biasanya di situ noun utamanya, kata benda utamanya. Dalam analisis cepat, melihat kata terakhir sering menyelamatkan banyak waktu ketika tes nih. Terus kita langsung ke akhir poinnya gitu ya. Kata utamanya di akhir apa namanya noun phrase tersebut ya. Seperti tadi book langsung car biasanya itu untuk mengefektifkan waktu ketika mengerjakan soal. So that's a trick gitu ya. Oke, next. Special subject it. Nih, di sini sometimes it does not refer to a real thing. Ya. Kadang it tidak merujuk ke benda nyata. Dan ini disebut impersonal subject. Contoh, it rains often here. It is hard to believe. It di sini hanya pengisi sebagai posisi subjek saja. Jadi kalimat tentang cuaca hampir selalu memakai it sebagai subjek formal. It rains often. Ya. Formal subject. It formal subject. Kemudian next. Special pattern there. Sekarang pola there. Yang menarik di sini sometimes the real subject comes after the verb. Ya. Subjek asli muncul setelah verb. Contoh, there was a fire in the building. Jadi, there was a fire. Subjeknya setelah verb. Was itu verbnya, a fire sebagai subjeknya. Tapi di sini, gitu ya, there di sini ada sudah subjeknya atau subjek bayangannya gitu, sudah subjek. There was a fire in the building. Ya, oke. Okay. Kemudian ada there were many students in the room. Di mana di sini kita bisa melihat polanya. Subjek asli muncul setelah verb. There were many students. Jadi subjek aslinya many students-nya gitu. There were many students in the room. Verb tetap harus mengikuti true subject, bukan there. Ya. Jadi kalau misalnya subjeknya singular, a fire, maka verb agreement-nya atau verb agrees-nya singular juga. A fire berarti agreement-nya was. Many students agreement-nya were. Tuh. Many students kan plural atau jamak, maka to be-nya juga harus jamak di sana. Tuh. Banyak kesalahan agreement terjadi karena orang mengira there adalah subjek. Tapi yang sebenarnya subjek adalah yang tadi disebutkan itu. Oke. Okay. Got it? I hope you got it. Next. So what is a verb? Verb, ya, secara harfiah kata kerja. Shows, action, or state. Di mana si verb ini menunjukkan aksi atau pernyataan atau kejadian juga ataupun keadaan. Terus comes after the subject. Biasanya verb ini posisinya setelah subjek. Dan setiap kalimat, every sentence must have a verb. Setiap kalimat harus memiliki kata kerja. Kalau kamu bingung dengan sebuah kalimat, hampir selalu solusinya adalah cari verb dulu. Jadi, kalau kamu udah ketemu verb seperti tadi yang dijelaskan, insya Allah nanti si struktur kalimat tersebut akan kebuka gitu. Kita akan tahu satu demi satu setelah verb ditemukan gitu. Oke, next.
types of verb. Nah, di sini ada dua bentuk utama dari verb ini. Yang pertama adalah single verb, ya. Contohnya John drives fast. Kemudian they had spinach. Jadi cuma satu aja verbnya. Kemudian ada verb phrase. Formulanya di sini ada auxiliary plus main verb. Auxiliary itu ada be, have, sama do. Dan turunan-turunannya. Kemudian baru main verb. Contohnya di kalimat John is going to Miami. John sebagai subjek, is sebagai auxiliary, kemudian going to sebagai main verb. Kemudian kalimat Jane has been reading. Jane sebagai subjek, has sebagai auxiliary, kemudian been juga sebagai auxiliary verb, dan reading sebagai main verb. Di sini biasanya kita lihat kan, auxiliary itu selalu berada sebelum dari main verbnya atau kata kerja utamanya. Nah, verb phrase ini sering terlihat seperti beberapa kata, tapi sebenarnya satu unit gitu. Satu unit sebagai verb. So, that's the types of verb. Next. What is a complement? Nah, complement ini secara harfiah kan pelengkap ya. Jadi, complement adalah bagian yang melengkapi makna verb. Biasanya berupa noun atau noun phrase. Dan posisinya setelah verb. Dan tidak semua kalimat punya complement. Not every sentence has a complement. Kemudian cannot begin with a preposition. Si complement ini tidak dimulai dengan preposition. Ya. Kemudian kalau bisa ditanya what atau whom, besar kemungkinan itu adalah complement. Ya. Oke, jadi itu mengenai what is complement. Apa itu complement? Oke, next. Complement examples. Contoh di sini, John bought a cake. A cake di sini sebagai complement. Jill is driving a new car. Jill sebagai subjek, is driving sebagai verb, kemudian a new car sebagai complement. Ya, di sini sebagai noun phrase. A new car noun phrase, a cake juga noun phrase gitu. John subject, bought sebagai verb, kemudian a cake phrase, noun phrase. Atau secara unit itu unitnya adalah complement. Oke. Di sini kita bisa melihat ya, kalau complement itu biasanya merupakan pelengkap untuk verb, di mana verb tersebut berupa verb transitif atau yang membutuhkan objek. Biasanya complement-complement ini berupa objek dari verbnya tersebut, atau complement ini biasanya setelah to be, ya, verb to be biasanya itu complement. Kita lihat ya, terus si complement ini ya bisa menjawab pertanyaan what sama whom. Nah, John bought a cake. Bought what? A cake, gitu ya. Kemudian they called Mary. Called whom? Manggil siapa? Mary. So that's the complement. Dan jawaban itu adalah complement. Dan complement tidak diawali dengan preposition ya. Ya, karena ini pembeda paling penting ya dari modifier. Nanti modifier kita akan pahami lebih jelas. Nah, yang bedakan antara si complement sama modifier ini, kalau si complement ini tidak diawali dengan preposition atau kata depan. Ya, okay, next. So, what is a modifier?
Apa itu modifier? Modifier tugasnya adalah memberi informasi tambahan. Gives information about when, mengenai kapan, kemudian where, di mana, how, bagaimana. Dan ingat, kalau dihapus, kalimat utama biasanya masih utuh sih. Kalau modifier ini dihapus, kalimat utamanya masih tetap ada gitu. Modifier adalah bagian yang paling fleksibel posisinya dalam kalimat. Jadi kalau dipindah di akhir ataupun di awal ini masih bisa difahami dengan baik sih. Tuh. Kalau modifier ini diubah posisinya. Tapi nggak bisa posisinya tuh sebelum verb gitu atau sebelum complement gitu. Kita akan lihat nanti contohnya ya. Ya, di sini harus digarisbawahi, not every sentence needs a modifier. Tidak setiap kalimat membutuhkan modifier. Kemudian types of modifier. Modifier bisa berupa prepositional phrase, ya, frase prepositional, kemudian adverb, kata keterangan, adverb phrase, kemudian frase kata keterangan. Not every sentence needs a modifier, seperti tadi. Ya, example, prepositional phrase, in the morning, at a university, adverb, last night, very fast. Itu contoh dari modifier. Dan sebagian besar prepositional phrase atau prepositional phrase itu berfungsi sebagai modifier. Ya, oke. Modifier in sentence. Kita lihat cara cepat menemukan modifier. Tanya dulu where. Contoh, John bought a book at a bookstore. Where? At a bookstore. Kemudian when? Jill was swimming yesterday. When was Jill swimming? Yesterday. Kemudian how? He was driving very fast. How was he driving? Very fast. Bagian yang menjawab ini biasanya modifier. Where, when, how. Dan pertanyaan WH ini adalah alat analisis yang sangat powerful. Jadi otomatis ini detail information ada di modifiernya ini, gitu ya. Detail information. Oke. Next. Position rule atau aturan posisinya. Normal ordernya kan verb, kemudian complement, kemudian modifier. Verb, complement, modifier. Contoh di sini, she drove the car on the street. Dan biasanya modifier tidak memisahkan verb dan complement. Kalau modifier ini memisahkan antara verb dan complement, itu biasanya akan terasa aneh, janggal kalimatnya, gitu ya. Itu ya. Kita lihat di sini kan, she drove on the street the car. She drove on the street the car. Dia mengendarai di jalan mobil, ya kan? It's not logic gitu ya. Kemudian modifier usually cannot separate verb and complement. Ya, seperti tadi. Ya. Jadi modifier tidak memisahkan verb dan complement. Dan kesalahan word order adalah salah satu jebakan klasik. Dimana kalau dalam tes TOEFL itu ada jebakan-jebakan seperti ini, word ordernya di otak-atik sehingga kita tahu mana grammar errornya di sebelah mana. Kalau kita kurang teliti biasanya terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, quick review. Kita rekap cepat. Jadi polanya itu subject, verb, kemudian complement, kemudian modifier. Sekarang kita masuk bagian seru. Ya. Kita akan melatih analisis kita, ya, mengidentifikasi pola kalimat, pattern, sentence pattern. Ya. Kita lihat, we studied English last night. Kita cari dulu verbnya. Verbnya adalah studied. Oke, ya.
State verbnya studied, kemudian subjeknya we, complementnya adalah English, modifiernya adalah last night. Ya, we subject studied verb English complement last night modifier. Nah, latihan identifikasi pola kalimat ini terbukti mempercepat reading comprehension. Jadi, satu kemampuan ini bisa mempercepat pemahaman terhadap suatu teks gitu ya. Reading comprehensionnya lebih cepat paham gitu. Dan menghemat waktu ketika tes gitu. So, okay, ya. Yeah. Oke, English Boosters. Sekarang kita siap uji skill. Kita akan mengidentifikasi subjek, kemudian verb, complement, modifier. Ya, kita akan cari itu. Dan di exercise instruction atau ini kan bagian exercise instruction. Nanti di exercise itu seperti itulah kira-kira akan mengidentifikasi subjek, kemudian verb, complement, modifier. Dan ingat, not every sentence has complement. Tidak semua kalimat memiliki complement. Not every sentence has modifier. Tidak semua kalimat memiliki modifier. Jadi kembali yang tadi, strategi utamanya adalah cari verb dulu. Ya. Mayoritas jawaban benar dimulai dengan menemukan verb dengan cepat. Kalau menemukan verbnya cepat, maka kalimat bisa dengan cepat terjawab. Okay, next. Exercise questions. Ya. Oke, kita mulai exercise ini. Ya. Kita lihat ya, nomor 1 sampai 10. Silakan dilihat dulu. Jangan langsung panik. Ya. Kita lihat kalimatnya, tarik nafas dulu. Nah, coba kita lihat. Nah, atau boleh pause dulu sebelum kita lanjut ya. Sambil kalian lihat dulu atau mengecek dulu sebelum ke pembahasan, coba-coba dulu jawab satu-satu. Boleh di pause dulu videonya, kemudian nanti baru lanjut play untuk pembahasan. Oke, pause sebentar, coba temukan langkah sakti kita tetap sama, itu cari verb dulu. Sudah di pause? Oke, kita bahas satu-satu. Oke, George is cooking dinner tonight. Ya, verbnya di sini sudah kita ketahui adalah is cooking ya. Kemudian subjeknya adalah George. Ya. Kalau kamu tadi dapat verb ini is cooking, berarti nice ya, itu bagus ya. Sekarang mundur sedikit. Siapa yang melakukan aksi? Ya, George. Ini subjek. Jadi cooking apa? Cooking the dinner. Jadi dinner ini adalah complement. Kapan? When? Tonight. Jadi tonight adalah modifier. Kalau kamu melihat is kemudian plus verb ing, hampir pasti itu satu paket verb phrase. Is plus ing biasanya hampir pasti itu satu paket verb phrase. Banyak learner berhenti di cooking dan lupa ada is di depannya. Jadi itu satu kesatuannya. Okay. George is cooking dinner tonight. Next. Henry and Marcia have visited the president. Oke, kita lihat verbnya adalah have visited. Kalau kamu hanya ambil visited, hati-hati. Ya, hati-hati. Itu jebakan klasik. Sekarang, kalau kamu ambil hanya visited doang ya, itu hati-hati. Karena itu jebakan. Biasanya itu have sama visited satu kesatuan. Karena have biasanya harus ada verb 3-nya gitu.
Ya, sekarang subjek. Siapa pelakunya? Henry and Marcia. Visited whom? The president. Ya, the president is complement. Kemudian sekarang pertanyaan menjebak. Modifiernya apakah ada atau tidak? Ya, of course, tidak ada modifier. Dan ini 100% normal. Jangan merasa setiap kalimat harus punya modifier gitu ya. Overthinking justru jadi penyebab salah nomor 2 setelah salah verb. Jadi jangan overthinking gitu ya. Jadi udah modifier itu tidak wajib gitu. Sunnah. Oke. Nah, yang ini mulai ramai nih. Fokus ya. Strateginya tetap tidak berubah. Cari dulu verbnya ya. Berarti verbnya adalah can eat ya. Kemudian subjeknya adalah we ya. What we eat? Nah, apa yang dimakan adalah lunch. Oke, lunchnya adalah complement. Sekarang bagian yang sering terlewat. Ada dua modifier. Coba cek dulu sebelum saya sebut. Ya, sudah ketahuan ya. Modifiernya ada in this restaurant sama today. Kalau kamu melihat preposition phrase di akhir kalimat, curiga dulu itu sering modifier. Ya. Jadi soal ini sering menumpuk modifier supaya kita kehilangan fokus pada inti kalimatnya. Jadi curiga dulu lah, harus curiga dulu ke modifier ini atau preposition seperti itu, supaya kita gampang gitu ya, untuk selanjutnya supaya tidak terkecoh. Next, Pat should have bought gasoline yesterday. Versi panjangnya nih, verbnya panjang. Ya. Kita cari verbnya adalah should have bought. Ya. Should have bought. Ini verb phrase. Dan subjeknya adalah Pat, complementnya adalah gasoline. Kapan? Yesterday. Modifnya adalah yesterday. Kalau kamu melihat modal seperti should, kemudian can, will, dan sebagainya, langsung waspada. Biasanya verbnya panjang. Gitu. Kalau ada model seperti itu, verbnya panjang. Verb phrase panjang adalah salah satu jebakan paling konsisten dalam soal grammar. Next. Nah, sekarang kelihatannya simpel, tapi justru sering bikin ragu. Trees grow. Coba kita lihat, berarti verbnya adalah grow. Subjeknya adalah trees. Sekarang pertanyaan penting. Complement, apakah ada? Of course, tidak ada ya. Modifier juga tidak ada. Dan ini tetap kalimat sempurna. Kalau subjek dan verb sudah kuat, jangan memaksakan mencari bagian lain. Jadi, banyak peserta justru salah karena merasa terlalu pendek untuk benar. Gitu. Jadi, too good to be true. Sometimes they think about that. Tapi yang benar ya kalau sudah cukup-cukup gitu. Trees grow, it's enough gitu. Next. Okay. It was raining at 7 o'clock this morning. Fokus sebentar. Subjek di sini agak unik ya. Coba identifikasi. Ya, ini adalah impersonal subject ya. Seperti yang tadi dibahas. Kemudian verbnya adalah was raining. Sekarang modifiernya panjang, hati-hati. Ya, at 7 o'clock in the morning adalah modifier. Terus complementnya mana? Tidak ada ya. Tidak ada complement. Kalau topiknya cuaca, hampir bisa dipastikan pakai it. Jadi it di kalimat cuaca sebenarnya tidak merujuk ke benda apapun. Jadi itu untuk impersonal subject. Ya. Oke. Next. She opened a checking account at the bank last week. Ya, subjeknya she. Kemudian verbnya adalah opened. Apa yang dibuka? A checking account. Itu of course complement. Kemudian modifiernya ada berapa? Iya, ada dua. Ada at the bank sama last week. Itu adalah modifiernya. Kemudian prepositional phrase hampir selalu
kandidat kuat modifier. Jadi kalau ada prepositional seperti at, in, gitu ya, on dan sebagainya itu biasanya kandidat terkuat untuk disebut modifier. Lebih sering ya, lebih dari setengah modifier dalam soal muncul sebagai propositional phrase gitu. Oke, next. Ya. Harry is washing dishes right now. Nah, ini harusnya mulai terasa lebih cepat sekarang ya. Verbnya adalah, of course, is washing ya. Kemudian subjeknya she, dishes-nya adalah complement. Kemudian modifiernya adalah, of course, right now. Kalau kamu tadi langsung kebaca, progres kamu berarti bagus ya. Adverb, waktu seperti right now, hampir selalu modifier. Modifier waktu gitu ya. Okay, it's good. Next, she opened her book. Ya, yang ini kelihatannya polos dan memang ya pause ya. Kita lihat subjeknya she, kemudian verbnya adalah opened ya. Her booknya apa? Complement ya. Terus modifiernya adalah tidak ada ya. Jangan overanalyze. Kadang yang paling simpel memang jawabannya. Jadi overthinking adalah musuh tersembunyi dalam analisis struktur. Jadi kalau nggak ada modifier ya udah nggak usah dipikirin gitu. Next. Last one. Paul, William, and Mary were watching television a few minutes ago. Subjeknya panjang ya. Gitu ya. Tapi kita lihat dulu verbnya. Verbnya adalah were watching. Ya. Were watching. Kemudian subjeknya Paul, William, and Mary. Terus watching apa? Television. Jadi televisionnya adalah complement. When? A few minutes ago. Of course, a few minutes ago adalah modifier. Kalau kamu masih konsisten sampai sini, serius, skill kamu sudah naik level. So, urutan berpikirnya kita selalu sama ya. Pertama cari verb dulu, kemudian temukan subjek, kemudian tanya what atau whom. Kalau sudah terjawab berarti itu complement. Kemudian tanya lagi when, where, how. Kalau sudah terjawab itu modifier. Dan pembaca yang terlatih biasanya menemukan struktur inti dalam kalimat itu 2 sampai 3 detik saja. So, if you can faster than that, you're a master gitu ya. Okay, that's the last questions. And here we have final reminder. Jadi master patternnya adalah subject, verb, complement, sama modifier. Ya, itu yang harus diingat. Tadi ini udah ya, find the verb first, then the subject, then what, whom, complement, then when, where, how, modifier. So that's all our grammar review today. Ya, demikian untuk grammar review untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan komen di bawah ya, di kolom komentar. Okay, that's all for today. Thank you for your participation. And sorry if there is mistake. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.